Mohon maaf sebelumnya pada orang tua kami. Saya lebih muda duduknya di atas, bukan berarti saya mengurangi rasa hormat kami kepada orang tua kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awal bila ibtida wal akhiru bila intiha, jami'us syifatil awliya wal izzatil kibriya, wassalatu wassalamu ala ahli syafai wal wafa, qutbil anbiya wal awliya, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin khairid dawa, likulli syaqamin wada fi sirri wal jillah, wa ala alihi wa sahbihi matal matil ard was sama. Amma ba'du, kiraman wa ta'ziman kulal alim wal ulama, para imam masjid, para asatid yang saya hormati, kepada beliau ketua lembaga adat yang saya hormati, kepada pejabat pemerintahan dan perangkat-perangkatnya yang saya hormati, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, cerdik pandai, karang taruna, remaja masjid, dan yang saya hormati panitia penyelenggara kajian sholat subuh berjamaah yang ditaja oleh Badan Kepengurusan Masjid Al-Falah Desa Rokan, betul Pak, Kelurahan Rokan, dan seluruh jamaah hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmatnya kepada kita semuanya. Tentunya nikmat pada subuh ini belum tentu diberikan kepada hamba-hamba Allah yang lain, sebab nikmat yang luar biasa itu adalah nikmat ketika di mana seorang hamba masih bisa menjalankan perintah Allah. Dan nikmat itu hanya diberikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita semuanya yang hadir di masjid ini dengan rangkaian sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan kajian ba'da subuh ini, termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dan nikmat yang kedua adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang masih bisa mengucapkan, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Berupa apa itu? Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebuah nikmat yang luar biasa yang diberikan kepada hamba Allah. Ketika Allah saja bersolawat kepada Nabi dan para malaikat bersolawat kepada Nabi, kita diberi sebuah gelar oleh Allah, yaitu sebagai orang yang beriman. Bukan nas lagi. Allah memanggil kita bukan ya ayuhan nas, bukan. Tetapi Allah memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu. Gelar amanu ini adalah sebuah gelar yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang manusia itu mendapatkan gelar an-nas amanu, tidak. Tetapi pada pagi hari ini kita semuanya oleh Allah ditunjuk oleh Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Apa perintah Allah? Kenapa kita dipanggil oleh Allah amanu? Sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersolawatlah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memenuhi panggilan Allah amanu, mari kita bersolawat bersama-sama dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, maslahah fitni dunya wal akhirah wa syafaati nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fitni dunya wal akhirah. Allahumma ya nabi salam, ayo ya rasul salam, ya habib salam, salawatullah. Semuanya yang kompak. Allah ya nabi salam, ya rasul salam, ya habib salam, salawatullah. Asyraqal badru alaina fantafat minhu misla husnik mara qattu ya wajas. Allah ya nabi salam, ya rasul salam, ya habib salam, salawatullah. Anta samsun anta badrun anta nurun anta iksirun anta misbahus. Allah ya nabi salam, ya rasul salam alaika, ya habib salam, salawatullah. Alhamdulillahi rabbil
kita telah menjalankan perintah Allah yang berupa sholawat. Hadirin wal hadirat, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Innallaha, sesungguhnya Allah, wal malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah telah mencontohkan kepada kita. Allah bersolawat kepada Nabi itu bimakna yusallu. Ada sebuah kalimat yang didahului dengan huruf ya. Huruf ya ini menandakan dia berkekalan, abadi. Jadi solawat Allah kepada Nabi itu abadi selamanya. Dari sejak zaman azali, detik ini sampai besok fi yaumil akhirah, Allah selalu berselawat kepada bagdana Nabi, karena di situ disebutkan yusalluna. Lalu bagaimana selawat Allah kepada Nabi? Ada yang tahu? Bu, bagaimana selawatnya Allah kepada Nabi? Kalau kita umat baginda Nabi Muhammad SAW banyak. Ada selawatun nariyah, ada selawat badar, ada selawat Jibril, ada selawat Ibrahimi. Lalu bagaimana selawat Allah kepada Nabi? Selawat Allah kepada Nabi, solatan, rahmatan, makrunatan bita'zim. Luar biasa. Allah berselawat kepada Nabi, solatan, rahmatan, makrunatan bita'zim. Yang terakhir berta'zim. Maknanya apa? Allah sangat menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna dari bita'zim itu Allah sangat menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih kita sebagai umatnya, kita wajib menghormati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Bapak Ibu pengen tahu rahasianya, di dalam Al-Quran Allah tidak pernah memanggil baginda Nabi itu dengan sebuah kalimat nida. Kalimat nida itu adalah sebuah kalimat memanggil namanya langsung, tidak pernah. Adapun dua ayat itu wama Muhammadun, tapi diakhiri masih dijelaskan sebuah penjelasan yang dimana Allah menjelaskan bahwasannya Muhammad ini adalah Rasulullah. Lalu bagaimana Allah memanggil baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Alif Lam Mim, Toha, Yasin, Ya Muzammil, Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah. Itulah panggilan Allah kepada Nabi. Allah tidak pernah memanggil Rasulullah itu, hei Muhammad, tidak pernah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang dalam Al-Quran, la taj'al du'a rasuli bainakum kaddu'a ba'dukum ba'dha. Jangan pernah engkau panggil kekasihku ini sebagaimana engkau memanggil sesamamu. Allah melarangnya. Kita memanggil hai Muhammad, tak boleh. Sudah jelas dalam Al-Quran, jangan pernah engkau panggil kekasihku ini sebagaimana engkau memanggil sesamamu. Kalau kita lihat, kita analisa dari ayat ini, Bapak Ibu yang rahmati Allah, itu ada sebuah rahasia di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu rahasia yang ada di dalam diri Rasulullah itu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqatul aflaq. Seandainya bukan karenamu wahai Muhammad, tidak akan aku cipta alam semesta. Kalau bukan karena baginda Nabi,
alam semesta tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah alam semesta tidak diciptakan oleh Allah, maka Allah tidak akan menciptakan manusia. Luar biasa tidak, Pak? Luar biasa tidak, Bu? Luar biasa. Maka jangan pernah menganggap bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia biasa. Jangan. Rasulullah itu manusia yang luar biasa. Kalaulah tidak diciptakan Nabi Muhammad, Allah tidak akan menciptakan alam semesta. Laulaka ya Muhammad ma khalaqatul aflaq. Itulah salah satu rahasia yang ada di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Umar pernah bertanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun bertanya kepada sahabat Umar, ya Umar, wahai Umar, atadri man ana ya Umar? Ketahuilah wahai Umar, siapakah aku ini? Sayyidina Umar menjawab, Allah wa rasulihi a'la. Engkau adalah Rasulullah. Lalu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan kembali penjelasannya. Ya Umar, wa khalaqal arsh min nurih, wa khalaqal lawha wan nujum min nurih, wa khalaqal ard min nurih, wa khalaqas samawat min nurih, wa khalaqal jannah min nurih, wa khalaqal min nuril ma'rifah fi qulubil mu'minina min nurihil fakhar. Wahai Umar, Allah menciptakan arsy dari nurku, Allah menciptakan bulan dari nurku, Allah menciptakan matahari dari nurku, Allah menciptakan bumi dari nurku, Allah menciptakan langit dari nurku, Allah menciptakan alam semesta dari nurku, Allah menciptakan nuril Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam fi qulubil mu'minina min nuril fakhor. Dan Allah menciptakan orang-orang yang beriman, sehingga orang beriman pada hari ini, pada subuh ini bisa duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bi asbab nuril Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya nurnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang-orang yang beriman itu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah min nurihil fakhar. Itulah Rasulullah. Kita bisa berduduk bersimpuh, bisa berzikir, bisa sholat, kita bisa mempunyai sebuah keyakinan dalam diri, sehingga kita bisa menjadi orang yang beriman. Itu tidak lain dan tidak bukan karena nurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, makanya jangan sekali-kali kita berbicara tentang Rasulullah bahwa Rasulullah itu manusia biasa. Rasulullah itu manusia luar biasa. Bahkan kalau kita mengetahui, faham dengan sholawat yang kita baca tadi, anta samsun ang. Ayo jawab coba. Anta samsun anta samsun. Kenapa tidak anta qamar? Kenapa di situ anta samsun? Rasulullah bagaikan matahari. Coba kalau Nabi Yusuf alaihissalam itu bagaikan bulan. Nabi Yusuf itu kalau dijelaskan di dalam Al-Quran, itu Nabi yang paling tampan sekali. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah Nabi yang paling ganteng sekali. Bapak-bapak di sini tidak ada yang bisa menandingi kegantengan Nabi Yusuf. Nggak ada.
Bahkan ibu-ibu kalau melihat Nabi Yusuf sampai tangannya teriris tidak terasa. Karena ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya Nabi Yusuf itu digambarkan bagaikan sebuah rembulan. Tapi Nabi Yusuf masih bisa dipandang lama-lama. Coba Bapak Ibu memandang bulan lama, mampu. Padahal Bu Pak, walaupun tidak dijelaskan dalam Al-Quran bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itulah manusia, makhluknya Allah, hambanya Allah yang paling ganteng. Anta Samsun, bahkan orang yang melihat kegantengan Rasulullah, ketampanan Rasulullah tidak mampu untuk memandang lama, tak akan mampu. Sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mampu memandang wajahnya Rasulullah lama-lama, tak akan mampu. Para malaikat tertunduk wajahnya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab ketampanan Nuril Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa Rasulullah. Makanya dengan cara mengenal dirinya Rasulullah, kita akan semakin rindu, kita akan semakin ketika kita sudah rasa mahabbah di dalam diri kita sudah semakin besar, semakin kuat, kita akan bisa mengikuti jejak-jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Munculkan dulu rasa cinta kita kepada baginda Nabi. Munculkan dulu rasa rindu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab yang mengajarkan tentang hak dan yang batil itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak akan bisa beribadah kecuali bimbingan Rasulullah. Kita tidak akan mengenal Allah kecuali bimbingan Rasulullah. Maka munculkan mahabbah, rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam semesta ini. Dan luar biasanya lagi, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sebuah surat. Surat itu apa? Bi asbab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita bisa mengenal, bercakap-cakap dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kita bercakap-cakap dengan Allah, berbicara dengan Allah langsung di dalam suratil Fatihah. Bu, halo. Jadi kita berbicara langsung dengan Allah, bercakap-cakap langsung dengan Allah di dalam surah Fatihah. Siapa sih surah Fatihah itu? Apa sih surah Fatihah itu? Al-Qur'anul Karim fi majmu'atun fi suratul Baqarah. Suratul Baqarah fi majmu'atun fi suratul Fatihah. Suratul Fatihah fi majmu'atun fi bismillah. Wa bismillah fi majmu'atun fi ba. Isi kandungan Al-Quran itu dikumpulkan dalam surah Al-Baqarah. Isi kandungan surah Al-Baqarah itu dimajmu'akan di suratul Fatihah. Isi suratul Fatihah kandungannya itu dikumpulkan di bismillah. Dan bismillah diringkas lagi di dalam hurufnya yaitu ba. Makanya kata orang-orang tua kita dulu itu begini, belum bisa ngaji ba aja sudah sombong.
Belum bisa ngaji bak saja sudah besar kepala. Belum bisa ngaji bismillah saja sudah bangga. Kayak iya oh. Kayak gitu kalau bahasa orang Jawa. Karena saya orang Jawa, Bu. Macam itu. Padahal huruf ba ini sebagai isyarah, kata orang-orang tua kita dulu, ulama-ulama kita dulu. Pelajari, fahami bismillah. Pelajari, fahami huruf ba. Luar biasa. Karena memang semua kandungan dalam Al-Quran itu di huruf ba-nya. Makanya orang yang sudah menguasai ilmu ba, fa insyaallah dia akan mempunyai sifat bisa menjalankan syariat, bisa menjalankan thariqah, bisa menjalankan hakikat. Sebab apa? Di dalam Al-Quran itu mengajarkan tentang syariat, di dalam Al-Quran itu mengajarkan tentang thariqah, dan di dalam Al-Quran juga mengajarkan hakikat. Sebab manusia hidup syaratnya ada 3. Yang pertama, manusia harus bersyariat. Artinya apa? Tingkah laku kita baik, budi pekerti kita baik, kita harus mengikuti aturan. Itu namanya syariat. Tapi apakah manusia itu cuma mempunyai jasad saja? Tidak. Manusia juga mempunyai hati. Hati itu di dalam tubuh kita. Kalau secara zahirnya, hati itu segumpal darah. Di dalam tubuh kita, itu namanya hati. Tentunya kalau ada jasad, ada hati, saya bisa ngomong, saya bisa makan, saya bisa berjalan, saya bisa bekerja, saya bisa sholat. Itu disebabkan manusia punya ruh. Manusia punya ruh. Makanya manusia itu juga dibagi 3. Ada jasad, ada hati, dan ada ruh. Agama mengajarkan tentang kita. Al-Quran telah membimbing kita. Tugasnya jasad ini siapa? Tugasnya syariat. Karena al-amalu syariah li islahil jawari. Amal syariat itu untuk membaguskan anggota jasad. Saya ringkas. Yang kedua, hati. Bidangnya siapa? Thariqah. Sebab apa? Al-amalu thariqah li islahil qulub. Amal thariqah itu untuk membaguskan hati. Yang ketiga, manusia punya ruh. Tugasnya siapa ruh ini? Al-amalu hakikat li islahir ruh. Bahwasannya amal hakikat itu untuk membaguskan ruh. Maka kita berislam jangan cuma syariat saja. Kita harus perbaiki hati. Dan kita harus memperbaiki ruh kita. Sebab apa? Manusia dicipta oleh Allah itu berupa ruh duluan. Barulah jasad kita dibuat oleh Allah, diciptakan di dalam dunia. Jasad kita terbuat dari tanah, maka jasad ini nanti akan kembali ke tanah. Lalu siapakah yang menghadap Allah SWT? Yang menghadap adalah ruh kita, nyawa kita. Karena ruh yang menjawab, ana abduka wa anta rabbi, saya adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Bukan jasad kita. Yang bisa menjawab, ana abduka wa anta rabbi, saya adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku, itu ruh kita. Sebab Allah menciptakan ruh pertama kali, Allah telah bertanya kepada ruh, ma anta ya ruh, siapakah kamu wahai ruh? Ruh kita menjawab, ana abduka wa anta rabbi, saya adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Jika ruh ini mempunyai wadah yang namanya jasad,
maka janji manusia kepada Allah Subhanahu wa taala mempunyai sebuah jasad. Jasadnya apa? Kalimat la ilaha illallah. Lebih luasnya, kalimat la ilaha illallah ini maknanya, saya adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Besok fiyamil akhirah, ketika manusia sudah di dalam akhirat, maka Allah akan menagih janji dengan kalimat yang sama, ma anta ya ruh, siapakah kamu wahai ruh. Maka kita persiapkan dari sekarang, kita berzikir bersama-sama. Ketika selesai sholat, kita baca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maksudnya menekankan ruh, mengingatkan ruh kita, supaya kita ini tetap bisa menjawab, saya adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Itulah makanya Bapak Ibu, kalau siap sholat jamaah, jangan langsung pulang. Kita zikir bersama-sama dulu. Tapi ya itu tadi, kalau zaman sekarang namanya banyak pendapat, banyak perbedaan. Kalau zikir bersama-sama katanya tidak diajarkan oleh Nabi. Katanya bid'ah. Di dalam zikir itu apa? Dalam zikir itu juga kalimat la ilaha illallah. Kalimat-kalimat suci, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semuanya kalimat-kalimat memuji Allah. Memang tidak dilakukan oleh Nabi karena zaman dulu zamannya perang. Salat aja masih ada salat khauf kok. Salat khauf itu gimana? Ketika di musim perang, salat lari, belum selesai salat, lari, sah salatnya. Itu namanya salat khauf. Zaman sekarang di Indonesia aman. Nyaman kita beribadah. Mau zikir sampai malam aman. Gak ada yang ganggu. Kenapa habis sholat cepat-cepat? Jangan. Karena apa? Kita bisa berzikir bersama-sama mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ketika ajal kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di bibir kita, di hati kita, ruh kita sudah terbiasa. Akhirnya ketika ruh keluar dari jasad kita, ruh akan tetap membaca kalimat la ilaha illallah. Bagaimana mungkin hati kita, ruh kita akan terbiasa mengucapkan itu kalau tidak dilatih dari sekarang, berzikir bersama-sama, berjamaah? Kapan lagi? Apakah menunggu ajal kita sudah dekat? Tak mungkin. Sebab ketika ajal sudah datang, maka banyak yang mengganggu. Syaitan dan iblis tidak akan menyerah. Makanya bagi orang mukmin, bagi orang muslim, orang yang beriman selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil kha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi biqaulina la ilaha illallah, biqaulina la ilaha illallah, ya Allah, ya Allah, ya Allah biha, ketika ajalku telah tiba, jadikanlah hambamu ini husnul khatimah, dengan kalimatmu yang engkau titipkan kepadaku, yaitu kalimat la ilaha illallah. Makanya Bu, saya tadi alhamdulillah senang ketika baru pertama kali sholat jamaah di sini, sholat subuh. Ternyata zikirnya luar biasa.
Masih zikirnya para ulama-ulama dulu. Siapakah itu? Sayyid Utsman wa Sayyid Abdul Jalil. Banyak ulama-ulama Minang, ulama Melayu. Kayak ada Syekh Ibrahim Musa Parabek, ada Syekh Zainuddin Pasir Putih, ada lagi Syekh Mustafa Wiyah, ada Sayyid Utsman, ada lagi Syekh Abdul Ghani Al-Khalidi. Banyak ulama-ulama dahulu, Bu. Saya mendengar ulama-ulama Minang, ulama-ulama Melayu ini ketika saya masih di pondok pesantren. Guru-guru saya selalu menceritakan, mensejarahkan ulama-ulama Nusantara. Kalau di Riau ada Sayyid Utsman wa Sayyid Abdul Jalil. Siapakah Sayyid Utsman wa Sayyid Abdul Jalil ini? Sayyid Utsman itu termasuk tokoh pendiri Riau. Luar biasa. Jadi yang pertama kali yang babat alasnya, babat hutannya wilayah Riau ini adalah Sayyid Utsman wa Sayyid Abdul Jalil. Beliau seorang ulama yang luar biasa. Misinya menyebarkan agama Islam melalui berdagang. Makanya makamnya di Pekanbaru. Marhum Pekan. Marhum Pekan itu maknanya sang pendiri. Itu luar biasa. Makanya sejarah-sejarah para ulama, para pendahulu kita jangan sampai kita lupakan. Karena itu sebuah benteng untuk membentengi generasi penerus supaya tetap mengikuti jejaknya para ulama, supaya akidahnya kuat, mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ayo jawab yang keras, mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita punya ulama thariqah yang bernama Syekh Abdul Wahab Rukan. Kita mempunyai ulama thariqah Syekh Abdul Ghani Al-Khalidi. Kita mempunyai ulama thariqah Syekh Burhanuddin Kunto. Kita mempunyai ulama thariqah Syekh Zainuddin Pasir Putih yang murid-muridnya luar biasa menjadi ulama-ulama dunia. Yang semuanya itu dibuka oleh Syekh Baharus. Habis itu di Aceh ada Syekh Abdullah Singkil. Luar biasa. Beliau bukan hanya seorang ulama, tapi beliau adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang habaib. Luar biasa. Makanya alhamdulillahirabbil alamin. Tadi di subuh tadi Pak Imam membimbing kita semuanya untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang itu jalan satu-satunya untuk melatih ruh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya terakhir yang mau saya sampaikan, kita ini sebenarnya bukan makhluk bumi, Pak. Kita ini sebenarnya bukan makhluk bumi. Tapi kita makhluk yang diciptakan oleh Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rumah yang sebenarnya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira Bapak Ibu mau tidak kembali ke surganya Allah? Mau tidak? Apakah Bapak Ibu merasa bahwa dunia ini rumah yang sebenarnya? Berarti kita telah mengetahui bahwasanya rumah yang sebenarnya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu ke dunia cuma transmigran aja. Transmigran sebentar, nanti lalu diambil lagi, masuk lagi ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu kalau sedang ngaji, udah nengok makanan itu sudah kurang konsentrasi. Karena apa? Ada sebuah dasar al-hurmatu afdalu ila ta'at. Menghormati itu lebih utama daripada taat. Makanya kalau saya melihat makanan, ya saya pengen menghormati makanan. Ya iya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kok memberi contoh kepada para sahabat ketika sudah datang waktu masuk sholat, hidangan sudah disuguhkan, maka beliau tidak langsung sholat,
tapi menghormati makanan sedang dihidangkan dahulu, baru sholat. Itu Rasulullah. Makanya ada sebuah dasar, al-hurmatu afdalu ila ta'at. Menghormati itu lebih utama, lebih afdal daripada taat. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena hidangan sudah disiapkan, mari kita nikmati bersama-sama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Aku belum ada, Bu. Udah, Bu, ya, ngajinya udah ya. Udah, Bu? Udah belum? Belum. Saya tambah sedikit lagi. Ketika besok kita sudah bisa lolos dari jalan menuju alam kubur, fa insyaallah. Sebab apa? Kalimat la ilaha illallah itu akan menuntun kita di alam kubur. Kalimat la ilaha illallah bukan hanya menuntun manusia di dalam dunia, tidak. Tapi syaratnya harus lolos dulu menjadi kematian yang husnul khotimah. Barulah kita dibimbing oleh kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah akan memberi cahaya penerang di dalam kubur. Maka kita harus pegang teguh kalimat la ilaha illallah. Seperti dulu ada sebuah lagunya yang diciptakan oleh Mbah Surip. Kalau Bapak Ibu pernah dengar dulu lagunya begini, tak gendong. Coba, tak gendong. Digendong kemana-mana. Apa maksud dari Mbah Surip tak gendong kemana-mana? Maksudnya kalimat la ilaha illallah. Setelah Mbah Surip berhasil menciptakan lagu tak gendong kemana-mana, berapa hari kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berhasil menggendong kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semuanya berhasil menggendong kalimat la ilaha illallah, karena itu amanah Allah. Pegang teguhlah kalimat itu, karena kalimat la ilaha illallah itu kuncinya Biftahul jannah. Halo, saya berdiri dulu, Pak, mohon maaf. Karena yang jawab coba sedikit gini. Coba nanti kalau saya nyebut Biftahul jannah, la ilaha illallah, gitu ya. Jadi ada irama-irama gitu. Biar kata Biftahul jannah, la ilaha illallah, jangan gitu, ada iramanya. Langi, Biftahul jannah, Biftahul jannah, ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Saya itu memperhatikan ibu-ibu. Ketika ada sebuah kalimat la miftahul jannah, kok coba diam aja gini. Bu, halo. Halo. Miftahul jannah la ilaha illallah itu terdapat dalam kitab Al-Barzanji. Kalau ibu-ibu sering membaca kitab Al-Barzanji, pasti hafal Miftahul jannah. Begitu, Bu, masa lupa? Padahal ulama-ulama kita dulu, kalau di Melayu ini saya perhatikan ada seni al-burdah. Betul, Pak? Al-burdah. Al-burdah itu apa maksudnya? Al-burdah itu sebuah kumpulan-kumpulan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Jawa tidak ada al-burdah. Makanya saya kaget ketika masuk ke daerah Melayu, di sini sudah ada al-burdah. Berarti al-burdah menunjukkan ulama-ulama Melayu dulu adalah ulama-ulama yang luar biasa, ulama-ulama yang sangat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada seni yang namanya al-burdah.
Kalau di sini dipakai ketika iring-iringan arak-arakan pengantin, betul Bu? Betul Bu? Itu sholawat. Al-Burdah itu sejarahnya begini. Ada seorang yang ahli sholawat, tapi belum pernah jumpa dengan Rasulullah. Belum pernah melihat Rasulullah, tapi dia selalu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah dalam mimpinya berjumpa dengan orang tersebut. Ketika telah berjumpa dengan orang tersebut, maka Rasulullah memberikan sebuah kain surban. Rasulullah memberikan sebuah kain surban kepada pecinta sholawat tadi. Maka sholawat tersebut disebut dengan Al-Burdah. Maka dari itu ketika Bapak Ibu senang sekali membaca kitab Al-Barzanji, kitab Burdah, insya Allah mudah-mudahan semoga kita semuanya mendapatkan surbannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma bangkitkan kembali cinta kita kepada Rasulullah melalui solawat. Dalam kitab Al-Barzanji baca, dalam kitab Burdah baca, kembangkan lagi. Jangan sampai kita kehilangan sejarah para ulama terdahulu, Bu. Sekarang di generasi sekarang, coba kadang-kadang anak-anak remaja kita suruh mukul-mukul terbang untuk Al-Burdah saja gengsi. Betul, Pak? Padahal itu luar biasa isinya sholawat. Orang dulu kalau melampiaskan keinginannya, cintanya kepada Rasulullah melalui semacam itu, supaya bisa diterima oleh masyarakat. Tola'al badru bisaniyatil wajaba syukru alaina lillahi ta'ala. Ketika kita menyebut tulal badru alaina, yakini Rasulullah itu hadir di dalam ruangan ini. Ketika kita sudah meyakini Rasulullah hadir dalam masjid ini, maka sambutlah Rasulullah dengan assalamu alaik Jainal Anbiya, assalamu alaik. Ibu-ibu gini loh, yang dibaca yang mana itu? Kita berjanji, Bu, kita berjanji. Al-Barzanji itu loh. Ada kan, Bu? Di sini biasanya kalau mau pengantin malamnya kan inai. Itu kan membaca salawat berjanji. Semuanya ada di situ. Assalamu alaik Zainal Anbiya, assalamu alaik. Mudah-mudahan ibu-ibu semangat lagi mengembangkan sholawatnya. Nanti anaknya lahir, ketika motong rambutnya juga dibacakan sholawat berjanji. Ketika malam ini juga berjanji. Bapak-bapaknya juga begitu. Ketika arak-arakan pengantin juga dibacakan burdah. Apakah itu bid'ah? Tidak. Sebab alat musik yang berbentuk dari kulit dan kayu itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Sudah ada. Makanya di Arab Saudi itu alat musiknya kayu dan kulit. Untuk menyambut Rasulullah SAW. Tolong bung pak bung pak bung. Lagunya tola'al, pukulannya bung pak bung pak bung. Alhamdulillah. Generasi sekarang masih ada, karena masih saya lihat, alhamdulillah, itu termasuk menghargai jasa-jasa para pendahulu kita, para ulama-ulama terdahulu. Karena ada ulama dahulu, maka kita mengerti tentang agama. Tidak mungkin, Bu, kita langsung ke Rasulullah, tidak mungkin tanpa ada para ulama. Karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah generasi para penerus Nabi. Kita hidup di akhir zaman. Tentunya kita belajar dengan para ulama. Tidak mungkin langsung kepada Nabi. Maka dengan menghargai
para jasa-jasa ulama-ulama terdahulu, fa insyaallah akidah kita semakin kuat. Kita tidak mudah dimasuki oleh faham-faham yang baru. Tetap kita mempertahankan faham ahlu sunnah wal jamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena saya berdiri itu sebenarnya melihat sudah kebagian semua atau belum. Ini namanya sudah kebagian semuanya, tinggal saya. Kalau saya belum duduk, belum. Maka dari itu mungkin kajian kita pada hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat, barokah, maslahah fitni wal akhirah. Kita diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Kita diberikan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Bisa membaca kalimat la ilaha illallah dan menjadi husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Rabbana taqabbal minna innaka sami'un 'alim. Allahumma ja'alna min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ja'alna min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kata orang-orang tahun dahulu itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maka saya akhiri dengan pantun. Bumi Melayu adalah bumi pantun. Kalau ada sumur di ladang, cakep gitulah Bu. Nah gitulah. Kalau ada sumur di ladang, aku aja, ibu cakep gitu aja. Kalau ada sumur di ladang, nah, bolehkah saya menumpang mandi? Cakep gitu aja. Ulangi. Kalau ada sumur di ladang, nah, bolehkah saya menumpang mandi? Kalau ceramah saya kurang, boleh nanti mengundang lagi. Ketik www Pak Imam dan Mas YouTuber. Mesti YouTuber gitu. YouTubernya apa? Hah? IG atau AG? Kalau IG Indra Gunawan kok. AG ya. AG Pasrambah YouTube, ketik subscribe. Nah gitu. Nah, subscribe di AG Pasrambah. Mudah-mudahan barokah dan cepat monetisasi. Ketika monetisasi, ya jangan lupakan masjid ini. Ya. Sebagian hasil dari YouTube kasihkan masjid ini. Allahumma kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.